sudah makan? Sudah. Kalau sudah makan. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita absen dulu lah. Banyak pada tuh. Ahmad Zain Dahlan. Kemana? Masih di Martapura. Nur Syifa. Nanti bagi yang teman-temannya tidak hadir, tolong apa yang dipelajari hari ini diberitahukan ke temannya, catatannya dikasih, dipinjami supaya temannya tidak ketinggalan pelajaran. Nah, kalau ada teman yang bertanya, tolong dijelaskan supaya temannya paham. Bisa? Bisa. Sebelum kita memulai, supaya kita cinta terhadap negara kita, supaya membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Silakan bagi anak-anak ibu berdiri di kursinya masing-masing. Samping kursinya lah. Ibu kita Kartini, putri sejati. Ya, silakan duduk di kursinya masing-masing. Kemarin kita belajar tentang apa? Pensil mungil. Ya, belajar tentang asal mula pensil. Kali ini kita akan belajar mengenai kalau menaikkan pensil tentang teks eksplanasi juga. Kali ini kita juga akan membahas tentang teks eksplanasi. Kita akan buka buku paketnya, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Nanti kalian akan menganalisis, lalu kalian akan membuat laporan berupa tabel kosakata baru. Lalu kalian akan menganalisis perubahan sosial budaya di bidang ekonomi, karena Bapak B.J. Habibie menciptakan pesawat. Pesawat merupakan alat transportasi yang akan membawa pengaruh kepada masyarakat. Nah, kalian akan menjelaskan nanti, menganalisis bagaimana perubahan sosialnya di bidang ekonomi. Lalu kalian akan menyajikan hasil diagram perubahan sosial budaya. Nanti akan ibu kasih diagramnya. Lalu kemarin juga tentang listrik, masih ingat? Masih. Nah, kali ini kita akan mempelajari itu masih, tapi kalian akan menganalisis perbedaan dan persamaan dari rangkaian listrik paralel dan seri. Masih ingat kan bagaimana rangkaian listrik paralel? Bagaimana rangkaian seri? Otomatis kalian akan mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua rangkaian tersebut. Nanti akan ibu bagikan diagram pen yang akan kalian isi mengenai perbedaan dan persamaan rangkaian listrik paralel dan seri. Sebelum itu, coba lihat pada LCD. Nah, dari mempelajari ini nanti kalian mamanya akan tahu nih transportasi gunanya untuk apa. Kalian ke sekolah menggunakan apa? Sepeda, ada yang sepeda listrik, ada yang sepeda biasa yang pakai tinjakan. Nah, itu nanti akan kalian buat kalau yang pergi ke sekolah. Kira-kira itu adalah alat apa? Alat transportasi. Secara tidak langsung kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah menggunakan alat transportasi. Nah, jadi dengan mempelajari ini kalian akan tahu manfaatnya apa dari alat transportasi tersebut terhadap kehidupan sehari-hari.
Lalu juga pada kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, kalian pasti menggunakan rumahnya ada rangkaian listriknya. Ada alat-alat teknologi yang menggunakan listrik. Contohnya apa? Kulkas, bisa dikasih ada kulkas. Terus yang di atas ada lampu, ada LCD, kipas angin. Nah, itu merupakan rangkaian listrik. Jadi dengan mempelajari ini kalian tahu di rumah, oh ini menggunakan rangkaian paralel, oh yang ini menggunakan rangkaian seri. Nah, jadi tahu. Lampu warna-warni. Ya, lampu warna-warni. Ada di kamar. Itu rangkaian apa? Ya? Seri. Rangkaian seri. Nah, jadi tahu. Di sini lihat ada teks biografi. Ini adalah gambar. Gambar siapa? Bapak Habibie. Bakrudin. Ya. Iya, BJ ini adalah kepanjangan singkatan dari Baharudin Yusuf Habibie. Silahkan. Siapa yang mau membacakan? Ya, coba sih Pak. Silahkan. Disiplin selalu inovasi yang cemerlang. Itu tadi merupakan biografi dari Bapak B.J. Habibie. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan biografi? Akan tentang kehidupan beliau. Iya, teks biografi adalah teks yang menjelaskan kehidupan orang lain. Kira-kira topik masalahnya apa? Tentang hidup beliau dan bekerja di mana, membuat apa, menjelaskan Maksud orang menjelaskan biografi Bapak B.J. Habibie itu apa? Terhadap konsep. Gunanya apa? Kalian tahu biografi beliau? Manfaatnya apa yang Nah, jadi masalahnya itu agar kalian tahu bagaimana caranya supaya menjadi orang yang sukses dengan cara jangan bekerja keras, disiplin, tidak mengeluh seperti Bapak B.J. Habibie. Jadi kalian jika ingin sukses di dalam kehidupan, jika ingin bermanfaat kepada orang lain, maka harus bekerja keras. Jangan malas-malasan. Karena apapun yang kita kerjakan, usaha yang kita lakukan itu akan berdampak dengan hasil yang kalian dapat. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalau sudah paham, Ibu akan bagikan lembar kerja yang akan dikerjakan oleh kelompok. Sebelumnya sudah Ibu bagilah kelompoknya. Sebelah sini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Kelompok 1 terdiri dari Muhammad Amir Hafiz, Siti Nur Ajijah, Siti Fatimah Zahra. Kelompok 2 Nolaila Ajijah, Anastasia, dan Nur Syifa. Silakan kerjakan secara berkelompok. Tulis kelompoknya kelompok berapa dan tulis nama anggotanya. Tulis nama lengkapnya. Silakan kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Ibu jelaskan dulu lah bagaimana cara mengerjakannya. Di sini ada petunjuk pengisian. Baca kembali pensil si kecil yang amat penting. Nah, sebelumnya kan sudah pernah belajar pensil si kecil yang amat penting pada halaman 106. Ibu pendapat ini kayak perhatikan untuk ingat lagi. Nah, dijelaskanlah. Buka dulu bukunya pada halaman 106. Teks eksplorasi pensil si kecil yang amat penting. Sudah dibuka semuanya? Nah, dari yang kita pelajari sebelumnya itu di situ ada kata yang bercetak miring. Adalah menemukan kata yang bercetak miring. Nah, kata yang bercetak miring itu merupakan kosakata non baku atau kosakata tidak baku. Di sini sudah Ibu tuliskan ada gimana, ada gampang, ada hancurkan. Lalu kalian ubah menjadi kosakata bakunya. Gimana ini kosakata bakunya
Sudah belajar kan kosakata baku? Lalu diperbaiki di sini. Gampang, kosakata bakunya apa? Hancurkan kosakata bakunya apa? Lalu dari kata tersebut itu arti katanya apa? Contoh kosakata bakunya itu contohkan meja. Arti kata meja apa? Arti kata meja adalah suatu benda yang berada di sekolahan atau di rumah yang permukaannya berbentuk datar. Paham? Silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu kalian 15 menit tahu untuk menjawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Yang tidak sulit dilakukan. Dia kan tidak. Bisa. Ini tadi kan kegiatan kata kalian. Berarti bisa dimasukkan kegiatannya sudah adalah ya. Dilakukan tidak? Kegiatan itu. Jadi masuk kegiatan ada kegiatan yang sulit dilakukan. Belajar mengenai apa? Ini kalau kamu banyak dibagi, misalkan aku ya mencari arti kata gimana, bagaimana. Terus misalkan Fatima mencari arti kata muda. Lebih ingatlah kalau membuat kosakata bakunya, lihat dulu pada teks. Jangan Bu, ini katanya sama. ya bagaimana adalah Bu, ya sebab ini tanya di sana dari mana ini ya bagaimana adalah bagaimana dia bagaimana itu artinya artinya apa? bagaimana ya menanyakan tentang apa bagaimana tadi isinya digunakan untuk menanyakan apa nah iya betul tentang cara menyelesaikan tadi yang dijawab temannya bagaimana adalah ya kalau arti itu berarti seperti itu bagaimana adalah tadi kata temannya silakan dulu dari kelompok 2 bacakan hasil kerja kelompoknya yang lain harap perhatikan supaya dapat memberi komentar dan pendapat Bujan semangat sarang-sarangnya juga lah silakan non baku dulu apa kalimat bakunya kalimat bakunya bagaimana arti katanya Bagaimana adalah suatu kata yang menanyakan cara menyelesaikan sesuatu kegiatan. nah bagaimana kalau nomor 1 Benar. sudah pas pak iya sudah kecilnya ini lalu kosakata baku yang kedua Gampang. kosakata bakunya adalah mudah arti katanya Suatu kegiatan yang tidak sulit untuk dilakukan. suatu kata yang tidak sulit untuk dilakukan benar silakan yang ketiga Hancurkan. kosakata bakunya Menghancurkan. arti katanya Menghancurkan adalah suatu kegiatan membentuk benda yang bisa menjadi partikel kecil. bagaimana kalau nomor 1 sudah berarti benar semua alhamdulillah oh ya ini silakan kita tepuk salut dulu lah tepuk salut 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 Tepuk iya semangat. Sen
Pesawat. Pesawat merupakan alat transportasi. Sekarang coba perhatikan gambar pada LCD. Di sini ada kegiatan ekonomi, kegiatan distribusi. Kira-kira distribusi itu apa? Mengantarkan barang. Iya, mengantarkan barang atau menyalurkan barang ke konsumen. Dari gambar yang pertama dulu, ini gambar apa? Pabrik ikan kaleng. Lalu pabrik ikan yang sudah diolah maka dibawa oleh benda apa ini? Mobil pengangkut barang. Ada juga yang mengangkut menggunakan pesawat. Lalu diletakkan ke gudang atau tempat penyimpanan barang yang sudah selesai atau sudah jadi. Lalu dari pabrik, dari gudang diteruskan lagi, nih dibawa oleh orang. Yang membawa ini siapa? Pegawai. Dia sebagai kegiatannya adalah distribusi. Kalau orangnya disebut distributor. Lalu dia antarkan kemana? Sebelum itu ke sini dulu. Apa ini? Gambar apa? Dia ke toko atau agen. Biasanya agen ini banyak membeli barang dengan jumlah yang banyak. Lalu disalurkan lagi ke warung. Lalu siapa ini? Dibeli oleh pembeli. Kegiatannya adalah mengkonsumsi. Orangnya disebut konsumen. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, dari itu alat transportasi modern apa pengaruhnya terhadap penyebaran barang-barang? Lebih mudah mengantar barang. Iya, barang lebih mudah diantar. Apa tadi Min jawabannya? Barang lebih mudah diantar. Iya, selain itu apa lagi? Selain mudah diantar? Tidak rusak. Iya, barang tidak mudah rusak karena dia kan tertutup. Jadi tidak kena panas dan tidak kena hujan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham, di sini ada soal kelompok, lembar kerja kelompok yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Baca dulu petunjuk pengisiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Tulis kelompoknya, kelompok berapa? Anggap saja tidak perlu lagi. Petunjuk pengisian. Diskusikan pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi, pertanian, perikanan, dan industri serta dampak yang terjadi di masyarakat bersama teman-teman kalian. Tuliskan hasilnya dalam diagram berikut nih diagramnya. Beragam hasil produksi, berarti hasil produksinya apa yang mau kasih tulis? Misalkan tadi kaleng ikan. Terus misalkan ada lagi mengangkringnya atau apa, buat beragam hasil produksinya. Lalu bagaimana kalau ada transportasi, bagaimana kalau tidak ada transportasi terhadap kehidupan masyarakat. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Beragam hasil produksinya, pertama satu dari produksi pertanian apa contohnya, perikanan satu apa contohnya, lalu industri satu. Jadi ada tiga. Kalau dia mau ditanyakan silakan tanyakan. Boleh, karena itu kesempatannya. Semangat. Kalau sulit harus berusaha semoga lebih makan. Iya. Beragam hasil produksi. Misalkan dari pertanian, memulai dari apa? Dari pertanian? Padi. Nah, bisa. Padinya bisa menjadi
siapa? Dari padi. Misalnya kalau pertanyaan langsung sayur Sayur juga ada. Kalau yang padi ada biasanya harus goreng. Itu kan tepung beras. bukan mengerti ini apa maksudnya. Itu ada alat transportasi. Nah, misalkan jagung, pengantaran jagung untuk dipermasalahkan jika ada alat transportasi. sayur kadang loh ada sebutin sayur apa jadi sayur apa nih Terhadap penyebaran barang-barang, halnya jagung tadi barang. menghasilkan Untuk hasil produksinya, misalkan nih kalau ibu nulisnya beras, ikan gabus asin, kain sirangan. Ini yang ada di tempat kita. Kalau ada alat transportasi, mudah mengantarkan barang ke konsumen. Barang cepat sampai ke konsumen, dapat mengantar jarak dekat dan jauh. Kalau tidak ada transportasi, polusi udara berkurang. kan dia kan tadi gitu Tidak ada alat polusi berarti udara kurang depan Lalu barang sulit diantar ke konsumen dengan jarak yang jauh, memerlukan waktu yang lama agar sampai ke konsumen. Kita lihat kelompok 1. Hasil produksinya coba. Iya, produksinya beras. Iya, yang kedua ikan kaleng. Yang ketiga kain batik cetak atau printing. Kehidupan masyarakatnya bagaimana kalau ada transportasi? Pengantarannya lebih mudah, Iya. cepat, dan saat sampai barang pun tidak rusak. Kalau tidak ada transportasi? Pengantarannya lama dan saat sampai barang rusak. Agar tidak menggunakan alat transportasi. Iya, sudah tepat lah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Tepuk salut dulu buat kelompok 1. Tepuk salut. 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 Oke, sekarang masih ingat tidak kemarin kita belajar rangkaian listrik? masih ada Bentuk-bentuk rangkaiannya masih ingat kan? Iya. Kalau kalian sudah memantau ya, ada seri, ada paralel. Di sini ada gambar rangkaian listrik, paralel dan seri. Lalu kalian tulis perbedaan dan persamaannya. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, Yang paralel itu 2 ya. ini bisa 1, bisa 2. Cuma kalau cek dulu berarti di sini on off. Atau ketikannya ada 2 nih kayak seperti ini. Nah, mungkin kayak ada tata salahnya cuma 1 bisa. Cuma tombolnya ada 2. Nah, bisa seperti itu. Monyet. Bila digambar. Nah, sebelum itu, apakah rangkaian seri memiliki persamaan dengan rangkaian paralel? Ada. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kalau mau pantau kan kalau lama satu mati, dia mempengaruhi tidak dalam yang lain. Artinya aliran listriknya bagaimana? Ya, ya. Aliran listriknya gimana? Beda-beda kan ada yang pada penting semua. Berarti aliran listriknya alirannya beda. Dari kelompok 2 dulu. Sama-sama mempunyai kabel, baterai, saklar, lampu. Jadi persamaannya kemudiannya sama. Lalu perbedaannya untuk rangkaian seri disusun secara sejajar. Kalau paralel disusun secara berderet. Kalau lampu untuk seri, kalau lampu 1 mati, maka lampu 2 juga ikut mati atau padam. Kalau paralel, kalau lampu 1 mati, lampu 2 tidak mati. Benar atau salah? Kalau lampu 1 bagaimana? Sudah pas.
Sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, kira-kira kita hari ini belajar apa saja? Belajar tentang rambut. Saya tentang geografi. Geografi tentang Bapak B.J. Habibie. Terus kosakata, Bau dan bau. Min, apa lagi Min? Apa Min yang diciptakan oleh Bapak B.J. Habibie? Selain pesawat apa lagi? Helikopter. Nah, terus Tasya, kira-kira pada rangkaian seri apa yang terjadi jika lampu satu padam? Lampu dua padam. Bagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan secara individu. Tulis nama dan kelasnya. Ibu kasih waktu kalian menjawab selama 5 menit. Iya. Siap, kalau yang benar dicontek, kalau yang salah disilang pada nomor soal. Nomor 1, pada tanggal berapa Profesor Dr. Iqbal Baharudin Yusuf Habibie dilahirkan? 25 Juni 1936. Ya, jawabannya B, 25 Juni 1936. Pertanyaan nomor 2. Dari biografi Bapak B.J. Habibie, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kira-kira apa pesannya? Ya, agar menjadi orang yang sukses diperlukan kedisiplinan dan kerja keras yang tinggi. Tulis benarnya berapa, salahnya berapa? Bu lihatlah, masih ada yang salah 1 dan salah 2, tapi juga ada benar semua. Tapi nilainya sudah alhamdulillah di atas KKM. Berarti kalian sudah paham pada pelajaran yang sudah dipelajari. Dari pelajaran tadi kira-kira kalian suka mempelajari yang mana? Geografi. Kosakata baku, ada yang geografi. Geografi. Ibu lihat juga lah dari pelajaran-pelajaran tadi kalian sudah memahami. Cuma ada mungkin 1 atau 2 orang yang belum paham. Karena mungkin ada yang baru pada pelajaran. Ingat kalau mau sukses terus tekun belajar, kerja keras. Terus untuk pakai listrik juga sudah benar. Kalian juga sudah tahu bagaimana kata baku dan mengartikannya. Ya, silakan disimpan alat tulisnya, rapikan alat tulisnya. Ingat, pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang penemu radio. Silakan belajar di rumah, tetap semangat, jangan pada menyerah. Ingat, orang yang bekerja keras tidak akan mengkhianati hasilnya. Kalau sudah dirapikan, silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.